Wih, wih kuat yo drone lho. Mumbul lho, guys. Tapi medeni lho, Ki. Iki nek gak bener-bener safety medeni lho, Ki. Loh, ini Bapak Oh. Wih, enak ya. Wih, iya. Modern sekali ya. Awas, hati-hati bakal dikenai pajak. Halo Tribuners, welcome back to Tribun Var. Ya, apa kabarnya Tribuners hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat ya, karena kondisinya sekarang lagi masuk di puncak musim kemarau. Lah biasanya ini Tribuners di daerah Jawa Timur iki rek biasane yo. Nek musim apa iki jenenge iki ngene iki? Musim apa iki? Musim nek udan kan rendeng ya Ki. Nek ketiga. Apa ki? Musim kawin. Enggak dong, itu suro. Kon wis kawin, ya. Oke, ini musim ketiga, guys. Dan di sini Samer membawa berita yang unik, sing fresh. Karena biasanya gak sepiro fresh. Saiki fresh dari Tuban. Di mana iki viral nang ndi rek. Jadi petani nduk Tuban iki gawe apa ki jenenge drone. Sekali lagi drone ya. Nah, iki petani nduk Tuban iki viral nduk sosial media. Dek iki mumbul. Ngawang. Iku vibe koyo nduk Eropa, guys. Dek iku dadi ngevlog gitu ya. Dek ngevlog nduk Korea apa gawe drone iku. Dan apa istilahnya melaporkan ya. Jadi kita cek aja videonya ya. Wih kuat yo drone lho. Mumbul lho, guys. Tapi medeni lho, Ki. Iki nek gak bener-bener safety medeni lho, Ki. Loh, ini Bapak Oh. Wih, enak ya. Wih, iya. Modern sekali ya. Sebuah video pendek yang memperlihatkan seorang petani terbang menggunakan drone pertanian di area persawahan viral di media sosial. Diremot, Ki. Dalam video yang beredar, seorang pria mengenakan topi berwarna krem dan kacamata hitam tampak santai bergelantungan menggunakan tali yang dikaitkan dengan drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area lahan pertanian dengan ketinggian sekitar 15 meter. Aksi unik ini diketahui terjadi di area persawahan Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petani iki bernama Daiman, warga Bojonegoro. Tapi iki sawahe ono nduk Tuban ya. Nah, Pak Daiman ini mengaku aksi terbang menggunakan drone itu dilakukan hanya untuk konten bersama rekannya. Iseng hanya untuk konten saja. Jadi ojo terlalu serius lah ya. Biasanya wong-wong ku apa-apa digawe serius. Hal sing lucu digawe serius. Tapi hal sing serius digawe goyang. Aduh lah ya kayak apa sing tak maksud. Oke. Meski demikian, Daiman menjelaskan drone tersebut memang digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian, terutama di lahan yang sulit dijangkau kendaraan. Menurutnya, drone dimanfaatkan untuk mengangkut bibit pisang, Cavendish, pupuk organik hingga rumput menuju lokasi pertanian yang sulit dijangkau kendaraan. Drone ini dipakai untuk mengangkut bibit, pupuk dan rumput karena akses menuju lahan itu sulit gawe kendaraan imbuhnya. Daiman menjelaskan dirinya bekerja sebagai buruh di lahan pertanian milik Budianto warga Kabupaten Jombang. Wong muki kok sampai duwe sawah nduk Tuban iki. Swanger iki resirit. Asbun ae aku.
Drone yang digunakan dalam video tersebut merupakan milik Budianto. Wah, menarik Ki. Pak Budianto ini warga Jombang mana ya? Mungkin pengusaha ya. Pak Budi, piro niku? Drone iso tak gawe ngangkut anakku Pak Budi. Nah, drone ini ternyata memiliki kapasitas angkut sekitar 150 gram. Iso Ki adewe wong loro ngedrone. Nah, dalam satu kali pengisian baterai, drone mampu melakukan hingga 3 kali penerbangan dengan jarak tempuh sekitar 1 km. Lumayan loh. Menarik iki. Lumayan kayak dolenan yang ndukur ki dadi kayak Iron Man. Oke. Iku videonya ya guys. Kita cek aja langsung komennya dari Tribuners ya, dari netizen. Dari @tos67 bla bla bla. Tim SAR dan pemadam harus mempunyai drone seperti ini. Wih, menarik, bener ini. Karena bener ya, tim SAR kadang kesulitan ya, udah akses. Biasanya untuk mengevakuasi warga yang dalam bencana atau apa, itu biasanya kesulitan. Nah, bisa nih drone nih. Terus, iku mau komennya dibalas mana oleh @uni bla bla bla. Tim SAR buat di pegunungan, tapi di pegunungan sinyalnya nggak memungkinkan. Terus dibalas mana? Masa sampai puncak Merapi aja bisa? Dibalas mana? Maaf bro, anggarannya buat tunjangan DPR dulu. Buat tukin tunjangan tuh, boyo. Mbok gak bisa yang ini ki. Ancan seharusnya kita itu kaya ya. Ada drone seperti ini. Jangankan drone ya. Negara kita mampu beli Mbappe loh kita bisa. Kita mampu dari anggaran apa? Program apa? You know lah. Oke lanjut. Bentar lagi tunggu dibalas oleh @peria galau bla bla. Bentar lagi tunggu aja, pasti dipajakin juga sama pemerintah karena itu termasuk barang mahal. Netizen kita membuktikan nek pinter-pinter yo dan visioner. Ono barang larang titik, wah pajak nih. Lucu-lucu. Selanjutnya dari Antonon bla bla bla. Awas hati-hati bakal dikenai pajak. Kenapa Mas dikenai pajak? Kan nggak mungkin. Nek drone nggak mungkin, tapi pengusaha deh langsung diparani petugas. Petugas apa? Bukan petugas pajak, mungkin ya petugas apa? Sensus ekonomi mungkin ya kan. Saya kan lagi rame tuh sensus ekonomi tuh. Terus dari @zakiu bla bla bla. Wah, ini jangan terpantau pemerintah nanti kena pajak properti dan royalti. Kok royalti sih? Apa pajak royalti? Mungkin bisa saja ya. Terus dibalas dari @yatin BKD bla bla bla. Wah, kena sebentar lagi kena pala. Kok komen ini apa sih? Terus lanjut dibalas lagi dari Fandi Sihura bla bla bla. Setiap pemerintah lagi susah uang, pasti rakyat selalu jadi korban. Kadon Mas, iki soal drone. Kok pajak sih? Tapi yo biasanya ngono sing unik-unik. Terus dari @paruk apero bla bla bla. Itu bukan unik bos, artinya petani kita sudah maju dan modern. Mantap Pak D. Terus dibalas mana rek? Kalau dibilang modern mungkin masih jauh, karena sistem pertanian yang modern itu mirip Thailand. Hasil pertaniannya pun bisa mensejahterakan petani. Petani kita sekarang baik dari segi teknologi maupun kesejahteraan masih jauh dibanding negara Asia Tenggara. Sedih guys. Mas, ini fakta yang sangat terang. Nah,
Terus dibahas lagi, itu drone dari kementerian buat komunitas petani. Dibalas lagi guys, pupuk aja susah apalagi kasih drone. Offset. Terus dibahas lagi, pupuk lancar dan lebih murah 20%, bahkan ekspor ke Australia dan India. Kementan bagi-bagi alistan untuk pertanian modern. Drone juga termasuk traktor, harvester, dan planter. Komen ini biasanya orang di dalam. Oke, selanjutnya dari Ed Ibrahim Zalan. Berarti harus sadar pemerintah kita, rakyat kita baru sejauh ini secara kemajuannya. Terus selanjutnya dari Ed Bujangnam, menyala petaniku, teknologi luar biasa. Mantap Pak Daiman. Ya Pak Budi juga tadi mantap, jadi contoh buat yang lain. Semoga pertanian kita lebih maju ya. Dan selanjutnya soal tadi, hati-hati soal pajak. Bukan soal pajak. Ini berarti lagi rame tadi soal sensus ekonomi guys. Dan ini juga terjadi di Bondowoso, di mana petugas sensus ekonomi ditolak warga. Ditolaknya karena apa? Karena pengaruh konten di sosial media. Dikira untuk dipajak. Padahal enggak guys, sensus ekonomi itu untuk mendata yo. Mendata gimana statistik ekonomi di daerah, ngono lah bahasa gampangnya. Nah, ini terjadi di Bondowoso di mana salah satu petugas curhat. Nah, petugas sensus ekonomi di Bondowoso ini curhat mendapat penolakan dari warga saat melakukan pendataan secara door to door. Meski telah membawa identitas dan surat tugas resmi, tapi tetap ditolak. Sebagian petugas menduga penolakan dipengaruhi informasi yang beredar di media sosial. Narasi yang menyebut petugas sensus sebagai petugas gadungan. Loh, ini banyak juga di daerah sih. Nyaru jadi petugas, opo. Misal petugas, ya ini termasuk petugas sensus, tiba-tiba masuk ke rumah terus apa? Menjarah barang-barang berharganya itu. Tapi ini resmi. Jadi warga di sana itu menduga ditolak warga itu gara-gara ya itu mau pengaruh negatif di media sosial dan yang lainnya. Tapi Pak Wagub Emil Dardak itu juga menegaskan ini yang disensus bukan cuma warga ya, tapi semua termasuk pejabat ya. Iku ngomong nek ini iki aman rek ngono. Yes, ngono untuk VAR kali ini. Semoga kalian sehat semua ya Tribuners. Dan terima kasih dari Samir. Aku tak numpak drone. Dadah.